Kevin Dijk CS juara Piala Denmark. Karim Benzema pemain terbaik Liga Pro Saudi. Angel Di Maria kembali ke Rosario Central. Enrico Allegri kembali ke AC Milan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan leg kedua babak playoff League One antara Stade Reims dan FC Metz berlangsung di Stade Auguste. Stade Reims unggul lebih dulu lewat gol Engstia pada menit ke-57. Namun, FC Metz berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan yang membentur Matteo Udol pada menit ke-78. Di babak tambahan, FC Metz akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Alpha Tauri pada menit ke-110. Tidak lama berselang, Kautir Hein menambah penderitaan Reims dengan gol spektakuler dari jarak hampir 50 meter. Kemenangan 3-1 ini memastikan FC Metz kembali ke League One hanya dalam 1 tahun setelah terdegradasi. Kevin Dijk menutup petualangannya bersama FC Copenhagen dengan sebuah trofi. Itu terjadi pada partai final Piala Denmark 2024-2025 kontra Silkeborg IF di Stadion MCH Arena, Herning. FC Copenhagen keluar sebagai juara usai menang 3-0 atas sang lawan. Kevin Dijk membentengi pertahanan selama 71 menit. Gol-gol mereka dicetak oleh Jordan Larsen menit ke-3, Lucas Larager di menit ke-34, dan Mohamed Elyounoussi di menit ke-38. Kemenangan ini melahirkan gelar ke-10 Copenhagen di Piala Denmark. Kesuksesan tersebut melengkapi trofi Liga Denmark yang dirayakan 4 hari sebelumnya. Real Betis kembali mencatat sejarah dengan gelandang andalannya Isco yang berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai pemain terbaik UEFA Conference League musim 2024-2025. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh UEFA pada tanggal 29 Mei 2025 melalui situs resmi mereka. Meskipun Betis harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 4-1 di final, penampilan Isco tetap menjadi sorotan utama. Isco yang kini berusia 33 tahun tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencatatkan 2 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan. Karim Benzema telah berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo dalam perebutan gelar pemain terbaik Liga Pro Saudi musim ini. Sebagai kapten Al Ittihad, Benzema membawa timnya meraih gelar juara Liga Pro Saudi dengan performa luar biasa sepanjang musim. Striker asal Prancis ini mencetak 21 gol dan memberikan 9 assist dalam 29 pertandingan, menunjukkan kontribusi besar dalam keberhasilan timnya. Sementara itu, meskipun Ronaldo mencetak lebih banyak gol, yaitu 25 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan untuk Al Nassr, timnya gagal meraih trofi dan hanya menempati posisi ketiga. Angel Di Maria resmi menandatangani kontrak dengan klub masa kecilnya, Rosario Central, pada tanggal 30 Mei 2025. Kembalinya Di Maria ke klub yang membesarkan namanya ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Setelah memulai karir profesionalnya di Rosario Central, Di Maria melanjutkan perjalanan karirnya di Benfica pada tahun 2007 dan menorehkan prestasi gemilang di berbagai klub besar Eropa. Kini di usia 37 tahun, ia kembali sebagai agen bebas untuk memberikan kontribusi besar bagi klub yang pernah membentuknya. Bayer Leverkusen secara resmi mengumumkan perekrutan bek muda berbakat asal Jerman, Tim Orman, yang merupakan pemain tim nasional U21 Jerman. Orman didatangkan dari VfL Bochum dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029. Namun, untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih banyak dan kesempatan tampil di level tertinggi, Orman langsung dipinjamkan selama 1 musim ke klub juara Austria, Sturm Graz. Langkah ini juga membuka peluang bagi Orman untuk merasakan kompetisi Liga Champions yang tentunya akan mempercepat perkembangan karirnya. Bayern Munchen secara resmi mengumumkan penandatanganan bek tengah asal Jerman, Jonathan Tah. Pemain berusia 29 tahun ini bergabung dengan juara Bundesliga tersebut dengan status bebas transfer dari Bayer Leverkusen dan menandatangani kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2029. Tah akan mengenakan nomor punggung 4 di Bayern Munchen, menambah kekuatan lini pertahanan tim yang sudah dikenal solid. Keputusan ini diambil Bayer untuk memperkuat barisan belakang mereka dengan pemain yang sudah berpengalaman dan memiliki rekam jejak impresif di level klub maupun internasional. Venezia secara resmi mengonfirmasi pembelian Filip Stankovic dari Inter Milan dengan nilai transfer sebesar 2 juta euro. Kiper muda berusia 22 tahun asal Serbia ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2029 setelah penunjukan performa impresif selama masa pinjamannya di Venezia pada musim 2024-2025. Inter Milan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 50% untuk transfer di masa depan yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap potensi besar Stankovic. Keputusan ini diumumkan oleh jurnalis terpercaya Nicolas Kira.
Sampdoria berpeluang terhindar dari degradasi divisi ketiga Italia Serie C untuk pertama kali dalam sejarah klub ini setelah Brescia disanksi pengurangan 4 poin oleh Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). Keputusan FIGC yang menghukum Brescia karena pelanggaran administratif dan akuntansi membuat klub Lombardia itu turun ke peringkat ke-18 sehingga otomatis terdegradasi. Ilsam pun naik ke posisi ke-17 dan akan menjalani playoff degradasi 2 leg melawan Salernitana pada 15 dan 20 Juni. Meski demikian, Brescia memiliki waktu untuk mengajukan banding sebelum laga playoff berlangsung. Juventus secara resmi mengumumkan penunjukan Daniel Comli sebagai salah satu sosok kunci dalam struktur manajemen klub dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028. Mantan Presiden Toulouse ini membawa pengalaman luasnya sebagai direktur olahraga di klub-klub besar seperti Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Fenerbahce. Bergabungnya Comli ke Juventus diharapkan dapat memberikan sentuhan baru dalam strategi perekrutan pemain dan pengembangan tim, terutama dalam upaya klub meraih kesuksesan di Serie A serta ajang bergengsi FIFA Club World Cup. Mario Pasalic, gelandang andalan Atalanta, dikabarkan hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak dengan klub Serie A tersebut hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2028. Pemain asal Kroasia berusia 30 tahun ini telah menjadi sosok penting di bawah arahan pelatih Gianpiero Gasperini sejak bergabung pada tahun 2018. Pada musim 2024-2025, Pasalic tampil impresif dengan mencatatkan 8 gol dan 6 assist dalam 50 penampilan, menunjukkan kontribusi besar dalam performa tim yang kompetitif di Liga Italia. AC Milan secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih mereka Sergio Conceição pada tanggal 30 Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah performa tim yang kurang memuaskan, terutama kegagalan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dalam pernyataan resmi klub, manajemen menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme Conceição selama memimpin tim utama sejak Desember 2024. Keputusan ini menjadi sorotan mengingat masa jabatan Conceição yang relatif singkat dan kontrak yang masih berlaku hingga 2026. Massimiliano Allegri segera menandatangani kontrak sebagai pelatih baru AC Milan. Kabar ini diumumkan oleh Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa pertemuan antara Allegri, Giorgio Forlani, dan Iglitare telah berlangsung untuk menyelesaikan semua detail kontrak. Kembalinya Allegri ke Milan menandai babak baru dalam proyek ambisius klub untuk ingin kembali ke puncak kejayaan sepak bola Italia dan Eropa. Allegri sebelumnya pernah melatih AC Milan dari tahun 2010 hingga 2014. Kini ia kembali dengan pengalaman yang lebih matang setelah meninggalkan Juventus pada Mei 2024. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis secara resmi mengumumkan bahwa Antonio Conte akan tetap menjadi pelatih Napoli untuk musim depan. Kesepakatan baru telah dicapai dengan peningkatan gaji untuk Conte, namun dengan struktur kontrak yang tetap sama. Keputusan ini menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan sosok pelatih yang telah membawa perubahan signifikan bagi tim. Selain itu, Napoli juga menyiapkan rencana ambisius di pasar transfer dan visi jangka panjang yang kuat untuk memperkuat posisi mereka di kancah sepak bola Eropa. AS Roma kini berada di ambang pengumuman resmi penunjukan Gianpiero Gasperini sebagai pelatih kepala baru mereka. Setelah sukses bersama Atalanta, termasuk membawa klub tersebut meraih gelar Liga Eropa 2024 dan 5 kali lolos ke Liga Champions, Gasperini dikabarkan tengah dalam tahap akhir negosiasi kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai sekitar 5-6 juta euro per musim. Pertemuan antara Gasperini dan pemilik Roma, keluarga Friedkin, difokuskan pada visi ambisius klub dan struktur tim ke depan. Bologna secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih kepala mereka, Vincenzo Italiano, hingga tahun 2027. Keputusan ini diambil setelah musim yang luar biasa di bawah kepemimpinan Italiano yang berhasil membawa klub meraih gelar Coppa Italia pertama dalam 51 tahun serta memastikan tiket ke kompetisi UEFA Europa League. Italiano yang mulai menangani Bologna pada Juni 2024 dengan kontrak awal 2 tahun berhasil mengangkat performa tim secara signifikan. Manajemen klub pun dengan cepat mengamankan jasa Italiano sebagai bentuk komitmen membangun fondasi kesuksesan yang berkelanjutan. Atletico Madrid menghadapi kemungkinan besar kehilangan salah satu bek andalannya, Jose Gimenez, pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain asal Uruguay ini dikabarkan tengah menjadi incaran klub-klub kaya Arab Saudi yang menawarkan kontrak menggiurkan. Kontraknya yang diperpanjang hingga 2028 dari nilai pasar sekitar 20 juta euro membuat Atletico harus mempertimbangkan dengan matang keputusan untuk melepas sang pemain. Jose Gimenez telah mencatatkan 290 penampilan bersama Atletico Madrid. Kepergiannya tentu akan meninggalkan lubang besar di lini pertahanan Los Rojiblancos.
Barcelona akan menghadapi klub Italia Como yang dilatih oleh mantan gelandang Barcelona Cesc Fabregas dalam pertandingan trofi Juan Jumper musim panas ini. Pertandingan yang sangat dinantikan ini diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2025 meskipun tanggal resmi belum diumumkan secara pasti. Como yang kini berlaga di Serie A menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Fabregas. Pertemuan ini menjadi momen spesial karena Fabregas kembali berhadapan dengan klub lamanya Barcelona dalam sebuah pertandingan persahabatan bergengsi. Everton dikabarkan telah resmi mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk gelandang tengah asal Argentina Carlos Alcaraz dari klub Brazil Flamengo. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya dipinjamkan ke Everton hingga 30 Juni 2025 dan kini klub Premier League tersebut memutuskan untuk menebus klausul senilai 15 juta euro ditambah bonus tambahan sebesar 3 juta euro. Keputusan ini diambil setelah Alcaraz menunjukkan performa impresif dengan mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 18 pertandingan musim ini. Arsenal dikabarkan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembicaraan kontrak baru dengan bek tengah andalan mereka, Gabriel Magalhaes. Menurut laporan dari BBC, negosiasi yang dipercepat setelah berakhirnya musim ini menunjukkan bahwa kesepakatan jangka panjang hampir tercapai. Hal ini menjadi langkah penting bagi Arsenal mengingat kontrak Gabriel yang saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Gabriel sendiri diperkirakan akan kembali fit dan siap memperkuat Arsenal di awal musim depan setelah sempat absen di akhir musim akibat cedera hamstring. Arsenal dikabarkan telah memulai pembicaraan serius dengan RB Leipzig terkait potensi transfer striker muda asal Slovenia, Benjamin Sesko. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano pada tanggal 30 Mei 2025. Sesko, yang sebelumnya menjadi incaran Arsenal sejak tahun lalu, kini tampak semakin dekat untuk bergabung dengan The Gunners setelah namanya tidak dimasukkan dalam tur pramusim Leipzig. Hal ini menandakan bahwa klub Jerman tersebut mulai membuka pintu bagi pemain berusia muda ini untuk hengkang. Daniel Cummings, talenta muda asal Celtic yang mencuri perhatian dengan torehan 30 gol di level junior musim ini, resmi akan bergabung dengan klub Premier League West Ham United. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dan Cummings telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya bersama West Ham. Transfer ini juga melibatkan kompensasi sebesar 300.000 euro yang akan diterima Celtic. Cummings yang baru berusia 19 tahun bahkan sudah mencatatkan debutnya di Liga Champions saat melawan Aston Villa di Villa Park. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut striker muda berbakat Liam Delap dari Ipswich Town dengan nilai transfer sebesar 30 juta pound sterling. Kesepakatan ini terjadi setelah Ipswich Town telah terdegradasi ke Championship yang mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Delap. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis David Ornstein dan kemudian dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano dengan tweet khasnya, "Here we go." Chelsea akan segera mengumumkan kontrak jangka panjang untuk Delap yang juga sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dan berkontribusi dalam proyek besar klub London Barat ini. Al Hilal, klub raksasa Liga Saudi, dikabarkan telah mengajukan tawaran luar biasa kepada gelandang Manchester United, Bruno Fernandes. Dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Riyadh, agen Bruno Fernandes membahas secara intensif paket kontrak senilai 200 juta pound sterling selama 3 tahun termasuk bonus. Tawaran ini hampir 4 kali lipat dari gaji yang diterima Fernandes saat ini di Manchester United, menunjukkan betapa seriusnya Al Hilal untuk mendatangkan pemain bintang tersebut ke Liga Saudi. Eliano Reinders dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia dalam 2 laga penting lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Absennya pemain PEC Wolle ini dikarenakan alasan pribadi yang berkaitan dengan keluarga. Reinders akan tetap berada di Belanda demi mendampingi keluarganya menjelang kelahiran anak pertamanya yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan jadwal pertandingan timnas. Eliano mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas pengertian yang diberikan serta berharap rekan-rekannya dapat meraih hasil terbaik. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.